Kita beralih ke dunia biologi. Sobat, teritip bukan tergolong satwa yang ramai diteliti. Padahal hewan mungil ini memiliki sederet kegunaan bagi manusia. Uniknya seorang ilmuwan Indonesia di Berlin, Jerman menjadikan teritip sebagai fokus penelitiannya. Apa saja yang ia pelajari dan apa manfaat yang bisa didapat? Simak laporan berikut. Pipit Fitriana dari Indonesia sedang melakukan penelitian di Museum Ilmu Alam di Berlin. Objeknya organisme laut teritip yang juga dikenal sebagai barnacle. Salah satu kegunaan dari teritip itu adalah teritip itu terkenal dia mensubstrat semen. Semennya itu kayak lem alami, dan lem itu adalah lem alami yang terkuat di dunia. Bahkan researcher atau peneliti-peneliti itu sekarang sedang giat-giatnya meneliti apa sih si protein yang disekret dari si semen dari barnacle itu untuk bisa membuat lem yang sangat kuat yang seperti yang diproduksi oleh si barnacle itu. Dalam tahap larva, teritip bersifat planktonik dan bisa bergerak bebas. Tapi pada tahap dewasa, menjadi organisme yang menempel di suatu substrat dan menetap di sana. Teritip dapat ditemukan di berbagai permukaan, bebatuan, tiang pancang dermaga, badan kapal, dan bahkan di badan binatang lain. Pipit meneliti berbagai jenis teritip yang ada di Indonesia. Dia melakukan observasi detail terhadap cangkang dan badan teritip, terutama umbai dan mulutnya. Ada teritip yang hidup di iklim dingin, ada teritip yang hidup di iklim hangat. Biasanya itu, misalnya suatu daerah itu dia teritipnya untuk iklim dingin, tapi ternyata ketika diteliti, loh ini ada teritip yang harusnya hidup di iklim di air yang hangat, tapi ada di daerah ini. Berarti ada indikasi bahwa daerah itu mungkin terjadi pemanasan global. Setelah observasi detail terhadap morfologi teritip, Pipit melakukan analisa DNA. Sel-sel sampel teritip diekstraksi dan diurutkan kode DNA-nya. Analisa molekuler berfungsi untuk membuat pohon kekerabatan guna mengetahui hubungan antara masing-masing jenis teritip. Isolasi dan ekstraksi DNA dibantu oleh sistem robotik yang bekerja lebih cepat dan bebas kontaminasi. Selain kekerabatan dari jenis teritip itu sendiri, mungkin kita bisa mengetahui asal-muasal dari teritip itu sendiri dari mana. Dan misalnya si spesies A itu cuma ada di satu daerah, nah itu bisa menjadi dasar bahwa daerah itu bisa dijadikan sebagai daerah konservasi atau daerah yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Pipit membawa lebih dari 2.000 sampel teritip dari Kepulauan Maluku. Sampai sekarang dia sudah menemukan 100 jenis teritip yang berbeda. 23 diantaranya adalah spesies baru yang untuk pertama kalinya dicatat. Semua cangkang dan objek juga direkam secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk membangun basis data teritip Indonesia. Nantinya, penelitian bisa dilanjutkan untuk mengembangkan potensi teritip. Mungkin kita juga bisa melihat salah satu jenis teritip yang ada di Indonesia Timur itu, mungkin bagaimana bisa membudidayakannya, apa mungkin bisa dibudidayakannya sehingga kita bisa mungkin bisa mengekspor jenis teritip itu sebagai sumber makanan, juga sumber makanan eksotik. Sejak 2012, Museum Ilmu Alam Berlin bekerja sama dengan LIPI untuk meneliti keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia, agar kekayaan sumber daya hayati juga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pipit Fitriana, kandidat doktor pertama dari Indonesia yang meneliti di museum ini.